Baiklah teman-teman, dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di Tompul Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali berbagi tutorial. Kali ini tutorialnya adalah cara pemasangan kapasitor running dan starting pada kompresor kulkas. Baiklah, jangan kemana-mana, simak videonya berikut ini. Oke, sebelum kita lanjut, yang paling penting ya, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya, di like ya, dan di share agar channel ini bisa berkembang. Oke, langsung saja kita ke tutorial. Di sini saya sudah sediakan alat dan bahannya. Ini yang pertama ada sebuah kompresor kulkas ya, kompresor kulkas. Kemudian ini kapasitor starting. Kapasitor starting yang kita gunakan di sini adalah 45 mikrofarad. Selanjutnya ini kapasitor runningnya ya. Kapasitor running kita gunakan di sini 5 mikrofarad ya. Oke, selanjutnya ini ada overload ya. Overload, dan ini adalah PTC. Dan PTC ini adalah kita gunakan PTC yang 3 pin atau 3 kaki ya. Ini bisa teman-teman perhatikan. Tetapi nanti di dalam pin PTC ini ya, kita modif sedikit ya. Bisa diperhatikan ini pin 1, pin 2, pin 3 ya. Ini di pin 2 ini nanti kita modif ya, dimana untuk asli bawaan PTC ini pin 2 dan pin 1 ini dia terhubung ya. Tetapi di sini kita pisah, kita putus. Antara pin 2 dan pin 1 ini nanti jadi terputus ya. Oke, langsung saja saya perlihatkan ya bagi teman-teman supaya lebih memahami. Sebentar saya buka ya. Oke, ini teman-teman bisa diperhatikan ya. Ini saya sudah buka, ini PTC-nya ya. PTC ini perhatikan ini. Untuk pin yang ini nomor 2 ya, 1, 2, 3. Ini pin yang nomor 2 ini yang nanti terhubung ke pin running pada kompresor. Ini berdiri sendiri ya. Sebentar saya buka, ini bisa diperhatikan, ini berdiri sendiri ya, tanpa ada koneksi ke sini atau ke sini ya. Dia berdiri sendiri. Ini bisa diperhatikan. Jadi yang ada koneksi ya antara pin 1 dan pin 3, tetapi terhubung melalui ini ya, PTC-nya ya, ini yang ada di tengah yang berwarna putih ini. Dia terhubung ke sini melalui ini, PTC yang di tengah ini ya. Yang mana fungsi dari PTC ini ya, ketika ini dialiri oleh arus listrik, maka nilai tahanannya ini nanti akan meningkat atau naik ya. Oke, udah paham ya? Ini berdiri sendiri. Yang tadinya ini PTC ini terhubung ya, antara pin ini dan ini dia terhubung, tetapi ini saya putus ya. Oke, bisa dipahami ya. Kita menggunakan PTC ini yang model 3 pin seperti ini ya, agar teman-teman nanti jangan salah ya. Oke, selanjutnya saya tutup. Oke, kemudian kita pasangkan ya. Kita pasangkan ke sini. Yang pertama kita pasang overloadnya ya. Ini overload. Kita pasang di sini. Oke, sebelumnya ya, agar teman-teman perhatikan, untuk pin dari kompresor ini ya, ini ada 3 pin, 1, 2, dan 3.
Yang pin 1 ini adalah pin common yang terhubung ke overload. Kemudian ini adalah pin running ya. Ini pin running yang nanti akan terhubung ke jala-jala listrik ya, ke sumber listrik dengan overloadnya ini ya. Ini pin common running dan ini pin startingnya ya. Bisa diperhatikan ini konstruksi daripada terminal kompresor ini ya. Running, common, running dan starting. Oke, ini saya pasang. Oke, selanjutnya ini PTC-nya kita pasang juga ya. Sudah terpasang. Dan selanjutnya yang kita butuhkan adalah di sini saya menyediakan ada jumper ya. Kabel jumper ada 5 buah ya. Agar nanti dalam pemasangannya teman-teman bisa lebih memahaminya ya, cepat memahaminya. Oke, yang pertama ini saya ambil jumper yang berwarna hitam ya. Dihubungkan ke overload ya. Diperhatikan ini dihubungkan ke overload. Oke. Selanjutnya kabel di sini yang berwarna merah kita hubungkan ke bagian pin PTC yang sebelah kiri ya, ini sebelah kiri ini. Yang ini adalah nanti jadi startingnya ya, pin starting kita hubung sini. Selanjutnya ini kabel berwarna coklat ya, jumper yang berwarna coklat ini kita sambung ke pin PTC yang di sebelah atasnya ya, ini di sebelah atas sebelah kanan ini yang nantinya adalah sebagai running ya, pin running. Kemudian ini untuk ke kapasitor startingnya nanti ini kabel berwarna ungu ya, ini ungu kita hubungkan ke bagian pin yang di bawah ya, PTC pin yang di bawahnya ya, ini sebelah kanan. Oke, dan satu lagi ini yang berwarna hijau nanti akan kita hubungkan bersama ya, kita hubungkan bersama ke pin running ya dan ke sumber colokan listrik nanti ya. Oke, sebentar ini saya geser sini dulu biar teman-teman perhatikan. Oke, ini kabel berwarna hijau saya hubungkan dulu ya. Saya hubungkan ke kapasitor starting ini ya. Dia mempunyai 2 pin ya, ini mempunyai 2 pin. Di sini ada beberapa soketnya ya. Kita hubungkan di sini ya, satu. Oke, pin sebelah sini yang sebelah kanan. Oke, ini kita biarkan dulu. Kemudian ini kabel berwarna ungu ya, yang dari PTC bagian sebelah kanan yang bawah kita hubungkan ke kapasitor startingnya ya. Nih, oke, sampai di situ teman-teman bisa pahami ya. Oke, untuk ini kapasitor starting sudah terpasang. Selanjutnya untuk kapasitor runningnya ini, kapasitor runningnya kabel berwarna merah ini kita hubungkan ke kabel berwarna merah yang dari PTC ya. Ini kita hubungkan di sini. Oke, langsung kita kasih isolasi atau di last dop ya. Oke, ini sampai di sini bisa paham ya. Ini kapasitor running terhubung ke PTC di sebelah kiri ya, bagian atas ya. Oke, paham ya. Selanjutnya ini kabel berwarna kuningnya ya, kabel kapasitor runningnya yang berwarna kuning ini kita hubung ke kabel berwarna coklat ya, kabel berwarna coklat yang adalah terhubung ke pin running kompresor ini ya. Ini di bagian PTC yang sebelah atas ya, sebelah kanannya ya. Oke, ini kita hubungkan dulu. Oke, sampai di sini dulu ya, hubungkan. Selanjutnya untuk kapasitor starting ini ya, kabel yang warna hijau ini yang belum tersambung kita hubungkan juga ke bagian kapasitor running ini ya. Ini
Jadi di sini ada berapa hubungan. Ini dari kapasitor running, ini yang ke PTC warna coklat, dan yang warna hijau ke kapasitor starting ya. Selanjutnya untuk kabel colokannya ya, saya sediakan ini kabel colokan. Kabel colokan ini, kabelnya di sini ada dua, berwarna hitam dan warna merah ya. Bisa teman-teman perhatikan. Oke, kabel yang berwarna hitam ini ya, kabel colokannya kita hubungkan ke kabel berwarna hitam ya. Ini yang dari overload ya. Kabel overloadnya ini kita hubungkan di sini sesama kabel berwarna hitam. Oke, kita kasih flash dop atau isolasi. Oke, ini bisa paham ya. Oke, saya akan jelaskan sejelas mungkin ya. Kemudian ini kabel berwarna merah ya, yang kabel colokannya kita gabung di kabel sini ya, yang dari kapasitor starting, dari running dari PTC, dan di kapasitor running ini kabel berwarna kuning ya. Kita gabung semua di sini ya. Ini gabung. Jadi ada berapa kabel? 1, 2, 3 dan 4 kabel ya. Oke, sampai di situ mengerti ya. Saya ulangi. Ini kabel yang dari sumber tadi ya, colokan tadi kabel berwarna merah digabung ke kabel dari kapasitor, kabel dari PTC yang bagian pin runningnya, dan kabel dari kapasitor running. Oke, kita kasih isolasi atau flash dop. Oke, dan sampai di sini semua koneksi sudah terpasang ya, sudah terpasang. Dan sebelum kita lakukan pengetesan, saya akan perlihatkan untuk skema rangkaiannya ya, biar teman-teman bisa lebih memahaminya ya. Nih, bisa diperhatikan ya, saya akan jelaskan. Ini diperhatikan ya. Ini adalah sumber 220 volt AC ya, yang ke colokan. Dan ini adalah simbol daripada kompresornya ya. Ini bagian belitan runningnya, ini bagian belitan startingnya. Bisa diperhatikan di sini saya tandai, ini adalah C, commonnya, running, dan ini adalah starting. Oke, ini overload ya. Dan ini bisa diperhatikan kapasitor running CR, ini kapasitor starting, dan di seri terhadap PTC ya, PTC relay ini ya, agar teman-teman lebih bisa memahaminya ya, bisa lebih mengerti. Ini bisa di screenshot ya, agar lebih paham. Oke, nah jadi sekarang kita tinggal melakukan pengetesan ya. Sebelum kita lakukan pengetesan, kita pasangkan tang ampere ya. Ini tang ampere. Oke, dan saya akan coba nyalakan ya. Ini saya colokin. Perhatikan ampernya. Oke, di sana terbaca 2,8 ya. Akan turun ini jadi 0,5 ampere ya. Oke, di sini kompresor sudah menyala. Ini saya tekan pipa presnya ini ya, bisa dipahami ya cara kerjanya. Jadi ketika dia tadi starting menarik arus 2,8 ya, dia start 2,8 ampere dan kemudian turun menjadi di sini 0,4 ampere ya. Ini jadi 0,4, 0,5. Oke, bisa dimengerti ya teman-teman cara pemasangan dari kapasitor starting dan kapasitor running ini ya. Oke, jadi kapasitor running ataupun starting ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan kompresornya ya. Semakin besar
kapasitas dari kompresor ini ya. Jadi kapasitor runningnya bisa kita tentukan ya. Ini kapasitor 5 mikro bisa digunakan untuk kompresor 1/4 PK ya. Sementara untuk kapasitor starting ini bisa juga digunakan untuk kompresor 1/4 PK ya, 1/4, 1/3 bisa juga ya. Ini kapasitasnya 45 mikrofarad. Sebab nanti pengontrol terakhirnya itu berasal pada PTC ini ya. Jadi sekalipun kapasitor starting ini nilainya besar, jadi ketika dia sudah bekerja, maka PTC ini nanti akan memutus ya, sehingga arus tidak mengalir ke kapasitor starting ini ya. Sebab ada juga pertanyaan dari teman-teman, aman tidak memasang kapasitor starting ini secara permanen? Sebab mereka khawatir kalau nantinya dapat merusak kompresor gitu, karena akan menarik arus yang besar. Oke, langsung saja kita buktikan apakah di kabel kedua kapasitor ini ada ampere atau ada arus. Ini perhatikan, saya tidak ada rekayasa ya. Ini kapasitor, kita perhatikan ini tangan per saya, kita ukur ini supaya tidak ada rekayasa. Ukur, perhatikan ya, ini kabelnya di sana terbaca 0 ampere ya. Kita tukar, ini tukar ke sini, kabel warna hijau terbaca 0 ampere juga ya. Nah, jadi kapasitor starting ini ketika dia sudah selesai bekerja ya, kompresor sudah menyala, maka kapasitor starting ini akan tidak bekerja lagi ya, tidak terhubung ke kumparan dari kompresor ini. Jadi aman ya, aman dalam pemasangan kapasitor starting ini. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat ya bagi teman-teman. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya.